Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, pengurus BKM yang sama-sama kita hormati. Melanjutkan kajian tasawuf kita, untuk sementara kita tinggalkan materi tentang ilmu laduni yang hampir selesai sebetulnya. Di awal kajian tasawuf ini kita pernah menyampaikan bahwa tasawuf itu punya sedikit perbedaan, tapi banyak persamaan dengan ilmu fikih. Di antara perbedaan dengan ilmu fikih itu adalah ilmu fikih itu melihat sesuatu dari sisi zahirnya, sementara tasawuf itu melihat dari sisi batinnya. Namun bukan berarti bahwa tasawuf itu mengabaikan zahir. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau ceritanya sholat, maka fikih itu bicara tentang rukun, syarat yang harus dipenuhi. Hampir semuanya itu bentuknya adalah fisik. Ketika tasawuf bicara sholat, maka yang dibicarakan itu bagian dalamnya. Apanya? Kehadiran hati dalam sholat, hudurul qalbi. Apanya? Khusyuknya dalam sholat. Apanya? Tumakninahnya dalam sholat. Tiga-tiga yang dibicarakan yang kita sebut ini, itu bukan sesuatu yang fisik. Itu sesuatu yang batin. Tapi sekali lagi, bukan berarti bahwa sholat itu hanya kehadiran hati, bukan. Sebagian orang pernah bertanya, apakah tasawuf itu kalau sholat itu hanya kehadiran hati saja? Semacam ilingnya paham-paham tertentu. Saya katakan tidak. Bukan itu. Penggabungan antara keduanya, antara fikih dan tasawuf, itulah yang diinginkan oleh tasawuf. Tapi kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, maka jawabannya yang lebih utama daripada zahir adalah batin. Saya ambil contoh yang paling mudah, Bapak dan Ibu. Kita ini yang terlihat, yang duduk di dalam majelis ini kan yang terlihat ini fisiknya, zahirnya. Batinnya mana? Batinnya yang di dalam. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih duluan? Zahir kita, apa batinnya kita? Maka jawabannya pasti adalah batinnya kita. Zahirnya kita itu usianya mungkin ada yang di bawah 20. Anak-anak yang di belakang tadi sholat mungkin di bawah 15 pun. Kita rata-rata sudah di atas 40, 50. Jadi dari sisi fisik kita ini berbeda tahunnya. Dari sisi zahir kita ini berbeda usianya. Karena itu ada yang muda, ada yang lebih tua, ada yang agak tua, ada yang paling tua. Itu zahirnya. Batinnya, pernahkah kita mendengar bahwa roh itu diciptakan sekali jadi, mulai orang pertama sampai orang terakhir? Siapa orang pertama? Adam. Siapa orang terakhir?
Nah, itu yang tak tahu kita. Tak ada nasnya menjelaskan tentang itu. Tetapi dari sisi batin, dari sisi ruh, antara ruhnya Nabi Adam dengan ruhnya manusia terakhir nanti yang lahir menjelang hari kiamat, itu diciptakan sekali jadi. Pertanyaannya, siapa yang lebih tua? Nggak ada. Nggak ada yang tua, sama semua usianya. Secara batin usia kita sama. Nah, tasawuf ingin begini. Kalau kita duduknya selalu di zohir, kita akan menganggap orang lain boleh jadi dalam 3 hal. Lebih muda dari kita, sebaya dengan kita, atau lebih tua dari kita. Yang lebih muda mungkin kita sayangi, yang sebaya jadi sahabat kita, yang lebih tua itu kita hormati. Kalau kita berada pada posisi batin, usia kita sama. Karena usia kita sama, sesungguhnya tidak ada yang muda, tidak ada yang tua. Itulah makanya ada ungkapan nanti pada hari kiamat, ketika orang masuk ke dalam surga, semuanya usianya muda. Usianya Nabi Isa diangkat ke langit. Berapa? 33. Itu usia lagi, kalau laki-laki lagi ganteng-gantengnya, kalau perempuan lagi cantik-cantiknya. Posisi itulah kita nanti. Itu makanya kata Nabi, nggak ada nenek-nenek di akhirat. Tapi sebetulnya Nabi itu bercanda kepada seorang perempuan yang sudah berusia lanjut. Karena nanti semuanya sama. Yang dimaksud usianya sama itu apa? Itu usia ruh itu. Bukan usia badan. Usia roh. Jadi roh itu tidak tua, tidak anak-anak. Dari dulu usia roh kita segitulah itu. Meskipun kalau diukur dari usia zohir, kita ini sudah hidup ribuan tahun lamanya. Jadi kalau ada pertanyaan nyeleneh misalnya, kita sama Nabi Adam sama nggak umurnya? Kan nyeleneh itu pertanyaan. Tapi kalau jawabannya batin, sama nggak usia kita? Sama. Sama. Kita dengan anak kita, usianya sama nggak? Sisi batinnya sama. Kita dengan orang yang paling terakhir lahir nanti sebelum kita meninggal, mungkin cucu, mungkin cicit, sama nggak usianya secara batin? Sama. Maka dalam tasawuf, kalau melihat orang, duduklah di batin, sehingga kita tidak pernah merendahkan siapapun, karena kita sama. Kalau kita duduk di batin, itu tidak ada agama. Kita tidak melihat orang dari sisi agamanya, tidak. Kenapa? Karena agama itu sesungguhnya zahirnya. Batinnya semuanya datang dari Allah, pulang kepada Allah. Meskipun nanti perjalanannya ada yang pulangnya langsung, ada yang pulangnya tak langsung, mampir-mampir. Kalau ada yang pulang langsung ke surga, ada juga yang tak langsung ke surga. Tempat di sana hanya ada 2, kalau tak surga, neraka. Kalau tak langsung ke surga berarti mampir. Itulah dia. Jadi akankah kita mampir? Nauzubillah. Kita mau langsung saja. Itu makanya
Dalam banyak hal, tasawuf melihat sesuatu itu dari sisi mudahnya, bukan dari sisi sulitnya. Karena batin itu fleksibel sifatnya. Kalau orang tak punya baju yang cantik untuk sholat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Meskipun hanya sekedar menutup aurat, monggo, silakan. Yang penting itu dalam tasawuf, pakaiannya itu menutup aurat, pakaiannya itu bersih. Cukup. Karena itu tasawuf itu lebih fleksibel, lebih melihat sesuatu dengan kelenturannya. Begitu juga ketika orang bicara tentang Nabi. Malam ini kita bicara tentang itu sebentar. Kalau tasawuf melihat Nabi, itu bukan sekedar melihat zahirnya. Saya katakan sekali lagi, bukan zahir itu tidak penting, bukan. Tetapi melihat batin itu jauh lebih penting. Jadi kalau orang ingin mencontoh Rasulullah, apanya yang dicontoh? Kalau dalam perspektif tasawuf, apanya? Batinnya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk berpolemik. Nabi itu pakai jubah, itu zahir apa batin? Itu zahir. Haruskah kita berjubah? Menurut tasawuf tidak. Menurut tasawuf tidak. Pakai saja pakaian sehari-hari kita. Yang penting menutup aurat, yang kedua bersih. Ada riwayat yang mengatakan Nabi itu berjenggot. Kita harus berjenggot enggak? Enggak. Menurut tasawuf tidak. Meskipun penelitian terakhir katanya mengatakan bahwa jenggot itu ada manfaatnya secara kesehatan, iya kan? Kenapa? Bukan tidak penting, bukan itu ceritanya. Dalam tasawuf yang dipentingkan itu bagaimana melihat sisi dalam Nabi, dan itu yang dicontoh. Kalau cerita sisi dalam, apanya yang mau dilihat? Akhlaknya yang mau dilihat. Itu makanya Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi jangan katakan bahwa jahiliyah itu nggak punya akhlak. Mereka punya, tapi tak sempurna. Saya tanya Bapak Ibu, orang-orang Arab jahiliyah itu pelit nggak? Enggak. Kalau dia mabuk, dia nggak mau mabuk sendiri. Dia kalau mabuk ngajak orang, ayo mabuk yuk. Dia bayari semua orang. Pelit nggak itu? Enggak. Oh jangan tanya kalau soal kedermawanan. Tapi dalam Islam, ta'awun itu, tolong menolong itu tidak untuk kejahatan. Makanya Nabi datang menyempurnakan itu. Keliru kalau ada orang tolong menolong untuk kejahatan. Keliru kalau ada orang tolong menolong untuk merusak suara. Itu nanti ceritanya 2024. Keliru itu. Karena yang dibangun oleh Nabi adalah lakukan itu dalam koridor kebaikan. Apakah mereka tidak punya ilmu? Jahiliyah itu, siapa bilang tidak punya ilmu? Mereka adalah orang yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan. Tetapi peruntukan ilmunya. Jadi sekali lagi, pembedaan itu sejatinya adalah pembedaan pada batin dan kebenaran. Karena itu kalau tasawuf cerita tentang Rasulullah SAW, maka cerita Rasul itu adalah cerita tentang
batinnya Rasul. Kalau hadis Nabi dimaknai sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau fikih mengatakan itu yang dilihat itu apanya? Yang dilihat itu zahirnya Nabi. Bagaimana Nabi takbir tangannya, bagaimana Nabi ruku. Kalau tasawuf tidak. Tapi sekali lagi bukan itu tidak penting. Kalau itu tidak ada, itu bukan sholat namanya. Yang dipentingkan adalah bagaimana kualitas hudurnya Nabi kepada Allah. Itulah makanya kemudian muncul ada yang disebut dengan khalwah, latihan batin, riyadhah. Kemarin di kelas anak-anak semester 1 yang kuliah akhlak tasawuf itu pertanyaannya begini, apa sebetulnya riyadhah itu? Riyadhah itu biasa diterjemahkan dengan latihan spiritual. Ketika ada pertanyaan itu, saya tidak langsung jawab, karena kalau saya langsung jawab nanti sulit mereka membuat asosiasi. Maka saya kemudian mencontohkan, kalau ada latihan spiritual, pernah dengar nggak latihan fisikal? Pernah dengar? Saya tanya mahasiswi yang bertanya, kebetulan mahasiswa. Ya, saya pernah dengar. Kalau ada latihan fisikal, apa yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin latihan fisik? Apa? Dia sebut, pertama pakaian. Oke. Orang kalau mau olahraga, jangan pakai jubah, jangan pakai sarung, pakailah pakaian olahraga. Itu betul itu. Itu betul itu. Artinya dia harus menyesuaikan pakaiannya dengan latihan fisiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmunya harus dia tahu. Orang kalau cuma jalan kaki, itu nggak perlu ilmu. Jalan aja lah, keliling komplek. Tapi kalau dia tahu bahwa ada ilmu berjalan, ilmu itu jalan itu pakai ilmu, harusnya pakai ilmu. Boleh nggak kalau kita berjalan yang jatuh duluan itu tumit, boleh nggak? Kalau kita meletakkan kaki waktu melangkah, yang jatuh duluan itu tumit atau ujung jari? Itu ada ilmunya itu. Itu ada ilmunya itu. Yang disebut push up itu seperti apa? Itu ada ilmunya itu. Dulu saya sebutlah 20 tahun yang lalu, ketika kita sering dipanggil untuk mengisi di Pertamina Brandan. Saya ingat ketua BKM-nya itu cerita, biasanya kita sebelum zuhur itu sudah dijemput dari Medan, karena nanti mengisinya maghrib, menjelang maghrib. Sebelum maghrib kita sudah sampai. Nanti tarawih subuh ada 4 kali biasanya, kalau 2 hari. Kalau di masjid yang berbeda, ada 2 masjid besar di sana. Tapi saya ingin ceritakan tentang ketua BKM-nya itu. Dia katakan di Tanjung Pura, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama beberapa ulama terkemuka di sana. Ada salah satu saya sebut namanya Syekh Abdul Rahim namanya. Ada Syekh Afifuddin namanya. Kalau di sini saya tidak tahu. Kalau ada jadwal sholat selamanya, di Masjid Azizi itu ada jadwal sholat selamanya.
Jadi itu dipakai seumur hidup. Bisa nggak itu? Bisa. Karena yang menulisnya itu adalah Syekh Afifuddin, ahli ilmu falak. Beliau itu ahli ilmu falak, ulama dari Mesir, sempat ikut mengajar di Fakultas Syariah, sempat ikut membangun Fakultas Syariah, tapi hilang namanya sebagai orang awal yang membangun Fakultas Syariah. Saya tidak tahu kenapa. Saya sudah sampaikan sebetulnya kepada pimpinan, kenapa nama beliau hilang. Itu ulama yang ikut membangun Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara menjelang 50 tahun UIN ini. Saya tidak mau cerita lebih lanjut tentang itu. Ketua BKM ini, kata beliau, saya kenal baik dengan mereka-mereka ini. Karena waktu itu usia dia cocok. Itulah guru-guru kami. Kata beliau, itu guru-guru kami. Syekh Fulan, itu guru-guru kami. Nah, beliau tuh bilang begini. Ini soal ilmu olahraga tadi, ilmu fisik tadi. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa ini. Kata beliau, ini para ulama ini hampir nggak ada yang istrinya satu. Rata-rata istrinya 2, 3. Ini kan orang-orang ini kan tidak dikenal sebagai orang yang jago olahraga. Ulama itu olahraganya apa? Yang tahu kalau Nabi olahraganya apa? Memang Nabi bilang olahraga terbaik itu berenang, memanah, berkuda, ya kan? Selain perang, Nabi sering berkuda nggak? Enggak lah. Kalau nggak perang, Nabi sering memanah nggak? Enggak. Nabi pernah berenang nggak? Enggak lah, mana ada kolam renang di sana. Tapi Nabi nyuruh itu. Karena memang itu olahraga yang bagus. Kalau ulama-ulama itu olahraganya apa? Kok bisa dia sehat? Ketua BKM ini bilang, siapa bilang ulama kita nggak punya olahraga? Punya. Lalu dia bilang, salah satu yang diajarkan oleh ulama itu pada saya adalah senam harimau. Baru tahu saya. Dan diajarkan di depan mata saya. Sebentar saja itu butir-butir keringat keluar semua dari tubuh kita. Dan kata beliau, itulah yang membuat dia punya istri lebih dari sehat. Cuma kalau ada yang minta ngajarin, saya bingung juga nanti gimana. Saya masih pandai, masih bisa saya. Ilmu senam harimau itu, kata beliau, ini ilmunya para ulama kita. Jadi mereka ini, Syekh Afifuddin itu pimpinan tarikat itu. Jadi beliau bukan hanya mengolah batinnya, riyadhah spiritualnya, tapi juga mengolah fisiknya. Tapi nggak banyak orang yang tahu soal itu. Dan bedanya, kalau orang sekarang mungkin kalau dia punya 2, bisa kacau antara satu dan 2. Tapi ulama-ulama itu enggak, istrinya akur. Kita terlalu jauh soal itu. Kita kembali ke awal. Apa yang dilihat oleh tasawuf? Yang dilihat oleh tasawuf itu bukan sekedar fisik, tapi batinnya. Maka kalau mencontoh Rasulullah SAW, yang dicontoh oleh ahli tasawuf adalah akhlaknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, kita akan lihat itu dalam surah Ali Imran 159. Dalam 159 Allah katakan, bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallah lintalahu
walau kunta fadhan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan rahmat Allah, saya ingin katakan pada kita Bapak dan Ibu, tasawuf itu yang dilihat itu adalah bagaimana kita menuju rahmat Allah itu. Rahmat itu kan sering diterjemahkan dengan kasih sayang. Kasih sayang itu nampak nggak? Nampak sebetulnya. Tapi dia tidak bersifat zahir, itu batin itu. Karenanya ketika Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam kajian tasawuf mungkin agak berbeda ini soal ini, tapi saya nggak berani memperpanjang soal ini. Hanya saya sebutkan sekilas saja. Begini, kalimat ujungnya apa? Rahmatan lil alamin. Kalau kita baca dalam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimaksud alamin itu yang mana? Alam itu kalau dalam tauhid, al-alam itu masih wallah. Apa saja selain Allah itu disebut alam. Alamin itu seluruhnya, seluruh bentuk alam. Alam itu kita sebut makhluk lah, ciptaan Allah. Kalau alam jamaknya alami itu adalah seluruh alam semesta ini. Kan ada pertanyaan sederhana. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam semesta, kira-kira kapan Nabi Muhammad itu ke Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto? Iya kan? Kapan dia ke sana? Kan itu alam juga. Itu alam juga. Kalau lihat di YouTube, di Google, nanti kita akan tahu bahwa bumi kita ini kan hanya salah satu bagian kecil dari Bima Sakti. Wah, galaksi Bima Sakti itu jauhnya tidak bisa diperkirakan, jauhnya. Salah satu di antara planet yang ada dari satu matahari, itulah kita di situ, ada bumi di situ. Dengan 10, sekarang katanya 9. Satu matahari ada 9 planet yang mengitarinya. Kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, berarti kan bukan hanya untuk bumi. Bukan. Terus kapan dia ke sana? Itu yang tak berani saya jelaskan di sini. Itu satu. Yang kedua. Bapak Ibu pernah dengar hadis kalau saya tidak salah ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Apanya? Kalau dalam tasawuf, ulama itu adalah pewaris ilmunya Nabi. Bukan zahirnya, ilmunya Nabi. Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah menyebutkan itu. Kalau ada orang yang dia tidak mewarisi ilmu Nabi, meskipun masuk anggota MUI, sebetulnya dia tidak layak disebut
Saya pernah bilang ini, tapi karena gara-gara itu saya dipecat pula jadi pengajian itu. Mohon maaf lah. Saya ingin katakan tasawuf itu begitu. Yang disuruh untuk menyembah Allah hanya ada dua kelompok makhluk, iya kan? Yang pertama jin, yang kedua manusia. Yang lain nggak ada taklif sama mereka. Malaikat itu wajib nggak beribadah kepada Allah? Nggak ada hukum wajib untuk malaikat, karena mereka bukan taklif, tidak mukallaf. Yang mukallaf itu hanya ada dua. Pertama jin, kedua manusia. Pertanyaannya, kalau ada jin yang belum muslim, itu yang mengislamkannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam satu riwayat atau dalam beberapa riwayat nanti kita dapatkan Rasulullah itu pernah mengajak sahabatnya untuk mengislamkan para jin itu. Belakangan turun surah jin itu salah satu asbabun nuzulnya itu adalah karena Nabi mengislamkan mereka. Lalu pertanyaannya begini, kalau Nabi sudah wafat, seandainya mereka mau belajar, mereka belajar ke siapa? Ada ulama yang mengatakan di kalangan jin juga ada ulamanya. Oh iya. Tapi kalau mereka mau belajar lebih lanjut, saya katakan begini, dalam perspektif tasawuf, manusia itu punya kewajiban, tanda kutip, untuk mengajar manusia, tapi juga mengajar kaum jin. Tapi siapa mereka? Mereka adalah orang yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tak mewarisi, mereka tak bisa. Karena terlarang kita berhubungan dengan mereka. Cuma kan ada provokasi yang mungkin Bapak dengar, Ibu dengar di YouTube itu. Tidak benar ada orang yang bisa melihat jin. Kacau lah kalau begitu. Kecuali Nabi dan Rasul. Wah, ini rumusnya ini harus diperbaiki lagi soal ini. Aslinya kita, sekarang saya tanya, aslinya kita ini makhluk zahir apa makhluk batin? Aslinya kita makhluk batin. Kalau makhluk batin maka bisa melihat yang batin. Itu logikanya. Kecuali nggak punya logika. Kita ini penduduk asli dunia, atau kalau dalam bahasa ulama, apakah kita penduduk asli surga atau penduduk asli dunia? Enggak, kita bukan penduduk asli dunia. Kita penduduk asli surga. Waktu kita di surga, ada badan kita enggak? Ada badan kita enggak? Enggak ada. Waktu di alam ruh kita enggak punya badan. Tapi kita pernah bertemu enggak di alam ruh? Kata hadis begini. Masih lama enggak? Lama ya. Al arwahu junudun mujannada. Ruh-ruh itu seperti tentara yang saling menguatkan. Iza ta'arafa i'talafa. Kalau ruh-ruh itu saling mengenal, oh mereka saling menguatkan, melembutkan, mengokohkan. Maka logikanya menurut pikiran kita, suami istri itu bisa berkumpul di dunia, bisa menikah mereka fisiknya karena dulu ruhnya pernah bertemu di sana. Kita ini satu majelis
Karena kita pernah ketemu di sana. Al-arwahu junudun mujannada. Yang kedua tadi, yang pertama iza ta'arafa, jika saling mengenal ruh-ruh ini, iktalafa. Wa iza ta'arada, kalau nggak saling kenal ini, iktalafa, bertengkar aja dia. Jadi kalau di dunia ini ada orang yang berselisih terus sama orang lain, itu artinya di alam ruh dulu mereka ini nggak saling kenal ini, nggak nyambung chemistry-nya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang menikah lalu bercerai? Itu lain lagi ceritanya. Tapi saya ingin katakan bahwa kita dulu pernah kumpul di sana. Dan kita nggak punya badan, kita ini punya badan hanya di alam dunia. Karena itu menurut tasawuf, nanti di alam setelah dunia pun kita nggak punya badan juga. Kalaupun ada yang disebut badan, maka badan kita adalah badan yang berbeda dengan badan yang sekarang. Saya pernah sampaikan di sini barangkali. Sesungguhnya badan kita ini dalam 3 bulan sekali, 4 bulan sekali itu sudah berganti. Hanya kita tidak sadar saja. Mirip kita, foto SMA kita mirip dengan sekarang, tapi sesungguhnya nggak sama itu, nggak sama. Perempuan itu setiap bulan itu sudah berganti darahnya. Kalau sudah berganti darahnya, maka sel-selnya berganti. Tubuh kita itu kan terdiri dari jutaan sel. Kalau selnya berganti, kulitnya berganti, kukunya berganti, rambutnya berganti. Jadi tubuh kita ini bukan tubuh kita 6 bulan yang lalu, bukan. Tapi kita masih tetap seperti 1000 tahun yang lalu. Itulah kita yang sebenarnya. Maka ketika memandang sesuatu, tasawuf itu memandang batinnya, bukan zohirnya, bukan zohirnya. Makanya kita pada pertemuan yang lalu sudah mengatakan kira-kira begini. Kalau soal makanan, bukan makanan itu tidak penting, bukan. Tapi kalau kita belajar tasawuf nanti, yang diambil dari makanan itu bukan jumlahnya, bukan banyaknya, tapi batin makanan itu. Apa batin makanan itu? Gizinya. Sudah, nanti kita sambung lagi kalau begitu. Insyaallah, mudah-mudahan nanti secara khusus kita ambil apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dicontoh itu perspektif tasawuf, bukan fikih ya, akhlaknya, batinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahmal mursalin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.